Oke, kembali lagi bersama kita di sini. Gue Henry Pitoy. Gue Rego Dwi Putra. Dan kita lagi di Lulusan Micin. Sekarang kita udah kedatangan tamu. Siapa lu? Nama lu siapa? Indah. Oke, Kak Indah. Gue manggilnya kakak atau ibu atau gimana sih? Tante Indah ya? Tante. Mbak Indah ya. Jadi Kak Indah ini adalah seorang entertain. Iya, asik. Sering manggung Sumbar Riau Jambi. Sumbar Riau Jambi. Jauh Jauh banget. banget ya. Ada Padang aja ya Kak. topik Biasanya sekarang kan ya. kalau Kak Indah kan sering manggung tuh Iya di sih, tempat iya sih. apa namanya kalau anak muda itu biasanya Oh, di tempat tongkrongan gitu ya? Iya, Kayak beneran. coffee shop. Iya nggak sih Kak, lu sering di situ kan? Tapi nongkrong? enggak deh, kayaknya jam terbangnya udah tinggi sih. Aduh. Enggak sih? Enggak sih. Ah. Kalau nongkrong iya. Di kafe terus di mana lagi dong? Banyak kok. Banyak tuh Emperan. Gue dulu sering, kan gue gembel. SMA 1. Gue kan gembel soalnya. Jadi gue nongkrongnya di trotoar gitu. Gue juga gembel. Enggak, itu beneran. Jadi Kak Indah ini dia sering manggung di ya salah satu coffee shop lah. Sebenarnya bukan salah satu, banyak juga sih sebenarnya coffee shop. Beda-beda dan style orang di situ beda-beda juga. Dari satu tongkrongan coffee shop dengan tongkrongan yang lainnya juga berbeda. Nah, kalau menurut lu sendiri nih Kak, pandangan lu gimana sih terhadap tongkrongan yang pernah lu isi acara di situ? Tergantung tipe apa ya, tipe coffee shopnya sih sebenarnya. Kan gue beda-beda tuh. Misalnya kayak di beberapa coffee shop tuh ada yang emang tongkrongannya tuh buat anak-anak SMA gitu. Sampai Sekolahan gitu kan. Terus ya. atau yang ada juga nih tempat lain juga nih. Biasanya tuh di sana tuh ada kayak apa ya, orang yang kerja produktif emang Ya. produktif tahu kerjaan. Terus ada juga yang emang ya cuman ikut rame-ramean aja. Style aja ya. Berarti bisa di lihat juga dong bahwasanya sekarang ini di zaman micin ini anjir. Di zaman era elit global micin. enggak. Intinya itu gini loh, di zaman sekarang ya. Memang kalau misalkan buat nongkrong gitu, di coffee shop atau di mana aja deh, maksudnya itu memang kayak ngopi deh. Ngopi itu sekarang memang udah jadi lifestyle. Iya, benar. Ngeteh ya. Berarti ngopi dan teh itu, kopi dan teh itu memang menjadi lifestyle gitu. Iya. Dan memang kalau menurut gue tuh dulu gue melihatnya gini dong, kalau ngopi itu memang sebagai ritual gitu. Maksudnya ya, gue mau begadang gue harus ngopi gitu. Iya. Dan gue bangun pagi besok harus ngopi, harus gimana. Kalau nggak ngopi gue nggak fresh gitu, nggak ada energinya gitu. Tapi kalau sekarang ngopi atau pergi ke kedai kopi atau ke coffee shop buat nyari cewek. Gimana ceritanya? Ada loh coffee shop yang misalnya kayak kita kesini yuk, misalnya ada kafenya apa misalnya, Bata. Kita ke Bata yuk. Nah itu udah kayak ke Bata lu pasti nyari cewek. Nah, gitu. Kalau cewek nyari? Tidak mungkin lo nyari cewek juga. Oh, iya. Ada juga tapi Ada, tapi kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Nggak usah bahas deh. Tapi memang itu jujur ya, kalau gue bukan risih sih, tapi gue mikirnya kayak gini dulu. Soalnya gue ngopi, gue kan memang suka kopi ya, suka kopi, bukan pecinta kopi juga, tapi gue suka gitu. Gue juga suka. Gue suka, apalagi dibayarin gitu. Maksudnya? Gue dong. Gue tiap nyanyi itu gratis kopi. Makan, terus jajan. Istilahnya gimana ya? Kalau sekarang memang, anjir, nongkrong memang lebih buat nyari cewek, cowok. Atau kalau yang biasanya, apalagi ini di daerah Padang ya, coffee shop kalau nggak ada akustik nggak rame. ya, Bener nggak tuh? Salah satu sih pendukung. Nah, faktor pendukung. gitu kan. Karena jadi ketika nongkrong itu bukan salah sih, jadi lifestyle sekarang kayak sekarang gini Bang. Kak, dia jadi gimana ya, esensi atau kopi itu di mana gitu? Iya, esensi dari buat ngopi itu di mana gitu. Ya, tapi kan ini
kalau dari segi itu ya, maksudnya kalau esensi itu kan kita lihat pandangan kita kan. Pandangan, iya. Terus kalau sebenarnya itu sisi bagus buat sisi bagus. Buat si kedai kopinya, buat si coffee shopnya gitu. Punya coffee shop gitu. Tapi yang lebih lucunya ini nih, kalau misalkan masa tongkrongan ya, anak-anak yang pergi ke coffee shop atau bapak-bapak, ibu-ibu, dia pergi ke coffee shop tapi mesennya kayak Pak, ada coklat nggak di sini? Ada enggak? Ini jujuran aja ya, kan memang kayak gitu ya. Iya, gue banget sih maksudnya. Kalau masalah gini, gue udah enek nih sebenarnya sama kopi. Tiap coffee shop dia pasti punya esensialnya, punya signature coffee-nya. Signature coffee-nya. Padahal rasanya sama kalau Sama gue ya. aja. Maaf ya, gue nggak ngerti masalah kopi soalnya. Iya. Tiap gue bilang, oh yaudah nih kopi yang signature-nya apa kak? Ya kopi susu, bla bla bla. Bla bla bla. Nah, dibilangnya bla 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 gitu kan. Ada kopi susu berarti kayaknya kopi tambah susu dengan gitu. berbagai macam tambahannya dengan toppingnya. Dan ini jujur juga nih ya, kalau menurut pandangan gue sebagai memang yang suka dengan kopi gitu, ini lucu sih, memang ada di Kota Padang, ini memang ada ya. Ada gitu, dia coffee shop nih ceritanya. Gue nanya waktu itu, gue nggak sebut brand ya. Bentar ya, nggak sebut brand. Gue tanya ke baristanya, Bang, di sini ada espresso nggak ada, di sini saya cuma jualnya kopi susu. Loh, basic kopi kan di espresso, harusnya mereka memang menyediakan menu itu. Tapi kalau gue beda Bang. Nah. Bang, di sini ada espresso nggak? Nggak ada Bang, adanya espresi Bang. Berarti lebih, maksudnya kenapa gitu? Mereka coffee shop gitu. Dan kenapa mereka nggak jual basic kopi? Basic kopi itu ya memang espresso tadi gitu. Gue bisa jelasin. Coba, wah gue pengen tahu deh. Gue pengen tahu kalau menurut lo gimana. Ya gue kan juga pernah nih part timer jadi barista. Iya, coba. Nih ada gini. Kayak misalnya mereka tuh ada yang jual pakai mesin ini, ada mereka berani. Kenapa mereka ada beberapa coffee shop yang berani jual espressonya? Karena mungkin espresso itu cuma bagus atau enaknya Dijadiin kopi susu gitu. atau dijadiin apalah yang diolah lah gitu kan. Nggak espresso murni gitu. Gitu. Tapi kalau gue ngeliatnya lebih kayak ke brandingan sih gitu. Tapi ini yang lebih lucunya lagi, gue sebenarnya nggak bahas. Oke lah kalau mereka memang marketingnya seperti itu. Tapi yang sangat disayangkan ya, maksudnya beberapa kedai kopi atau kedai coffee shop memang mereka bukan lebih ke brandingan produk, mereka lebih brandingnya ngejual suasana. Oke, suasana nggak masalah kalau menurut gue. Ini ngejual baristanya. Saya enggak. Kalau nggak cantik nggak usah jadi barista di sini. Kayak gitu loh gue mandangnya gitu. Gue juga pernah kerja itu loh. Dia kayak satu coffee shop ya. Emang gue kebetulan waktu itu jadi manajer. Oke. Dia bilang gini, kamu bisa nggak sih nyari kayak dia ngelihat dari dia cerminannya dari coffee shop lain. Oke. Di coffee shop yang lain ini emang baristanya oke. Stylish. Cantik, keren lah gitu. Dan lu bisa rapi gitu kan. Gue udah bisa nggak ganti barista kita atau waiter kita sama yang lebih good looking, oke. Nah, lebih cantik biar kayak emang harus ya, bukan ya? Iya, makanya itu kenapa nggak skill duluan gitu. Harusnya ntar kalau nggak misalnya masalah dia sampai bilang gini, nggak masalah dia nggak bisa bikin latte apa segala macam. Waduh. Yang penting nih orang cantik dan ngebawa masak. Membawa masak. Tapi menurut gue sih seiring berjalannya waktu kan di kopi shop yang terutama di Padang gitu kan. Iya. Dia nggak ngejual rasa kopinya. Kadang penikmat apa pecinta tuh yang kayak bener-beneran tahu gimana rasa kopi. Wah, lebih ke pecinta sih. Pecinta ya. Jadi kalau pecinta kopi itu dia tahu nih. Ada rasa pisangnya, gitu. Ada rasa mangganya. Iya. Gitu. Ada beberapa faktor sebenarnya. Dan cara katanya tanam tumbuhan kopinya tumbuhan kopi. Maksudnya ditanamnya di kopi di daerah mana? Iya, daerah mana. Gitu. Nah, sebelah kopi itu ada pisang dan itu emang ada pengaruh. Ada pengaruh gitu ya. Itu Nah, di situ kan. sekarang itu udah hilang. Hilang maksudnya ya bodo amat lah ada rasa apa enggak, yang penting manis. Sama kopinya udah pas. Nah, nongkrong ada cewek oke deh, apalagi ada akustik sampai pagi jawabannya. Ini pengalaman terburuk gua selama minum kopi. Apa?
sekali gue minum cappuccino, gue nggak usah sebut merek lagi ya, gitu ya. Gue minum cappuccino, gue mesen waktu itu ice cappuccino. Lo tau nggak susunya susu apa? Susu kental manis anjir. Dia coffee shop loh. Tapi kan ada, emang ada, misalnya dia pengen coba nih. Oke, variasi baru. Variasi baru pakai. Cuman lo tau nggak, kebayang nggak ngerasainnya kayak gimana? Ya enak kayak di rumah bikin. Mendingan, iya mendingan gue bikin di rumah dong. Ngapain gue ke coffee shop gitu? Ya kan? Eksperimen. Bisa aja sih. Iya, cuman kayak gimana ya? Ya standarnya itu udah mulai luntur gitu. Dan esensi dan kualitas dari kualitas kopinya terabaikan dan banyak sih, masih banyak. Nah, ini memang ada imbasnya ke tongkrongan. Ada. Nah, contoh gini, kalau misalkan si pemilik coffee shop itu dia baik, ramah, dia punya followers banyak nih, gitu, segala macam, tongkrongan pasti bakal sana. Gitu. Emang gitu sih. Gue lihat ya rata-rata, lu misalnya pemilik, misal gue deh, gue pemilik kafe dan gue punya relasi dengan orang-orang tuh banyak gitu, dan otomatis itu kafe gue bakalan rame. Gue kafe sini aja deh, dia keren gini. Temen gue nih gitu. Temennya. Gue nih gitu. Ini kalau di tongkrongan bahasa gitu. Iya, biasanya gitu tuh. Gitu kan. Kan kayak gue sosok nih, kita nongkrong kan. Wih, ini coffee shop baru nih gitu kan. Gitu. Biasa ini teman gue yang punya. Iya, teman gue, bukan gue gitu kan. Kebanyakan kayak gitu, gue lihat sih. Aku banyak kan. Gue kenal dia udah lama nih dari. Padahal baru. Padahal juga maksudnya ya owner kenal juga kan. Nah gitu, jadi imbasnya ke tongkrongan itu memang banyak gitu, dan apalagi tongkrongan itu yang membuat imbas sendiri bagi si pemilik coffee shop gitu kan. Jadi apalagi nih kalau tongkrongannya itu heboh gitu. Wah, misalkan dia bawa masa nih gitu kan. Lu besok sini lagi ya gitu. Lu heboh-heboh aja di sini gitu. Parah sih, tapi memang apalagi yang zaman sekarang itu gue ngeliat juga gitu, kayak beberapa coffee shop di Kota Padang gitu memang mengandalkan branding lebih ke apa ya? Lebih ke masa gitu, terus di penampilan baristanya atau karyawannya atau segala macam staff-staffnya lah gitu, dan mereka melupakan itu. Sedangkan kalau menurut gue ya lebih bagusnya gitu, apalagi kalau misalkan kita nongkrong gitu kan, kita nongkrong ya udah nggak usah megang HP dulu, ngobrol gitu, ngobrol baru juga nongkrong nih ceritanya kita ngopi nih gitu kan, langsung megang HP kan, Mobile Legend. Gitu. Siapa bang? Banyak teman-teman gue. Kalau gue sih enggak. Alhamdulillah gue enggak ada. Alhamdulillah gue enggak. Tapi bagus sih kalau tongkrongan gitu, sehat sih, sehat. Lebih sehat sih. Terus lebih apa ya? Lebih banyak diskusi juga gitu kan, asik. Kerjaan atau pokoknya nggak ngantuk. Tapi memang nggak ada yang memaksakan juga gitu, ya udah. Gitu. Ya, tapi memang aneh aja, lu pergi ke kedai kopi nih, lu pergi ke coffee shop, tapi lu malah mabar gitu. Ya mungkin aja mereka pengen cari suasana baru buat mabar gitu. Mabar, Biasanya gitu di ya. kamar gitu kan, di kos-kosan gitu kan. Iya bener. Jadi kita di coffee shop aja deh, kita order kopi. Mabar. Iya bener gak sih? Bener, tapi kayak esensinya mulai pudar gitu. Jadi itulah, makanya jangan banyakkan main game lu, banyakkan istighfar. Enggak sih, kebanyakan diputusin jadinya gara-gara mabar mulu, nih cewek nggak diurusin sama dia tuh. Oh, dampaknya ya. Dampak itu kan dampak dari Mabar. Tapi kalau ceweknya Tapi juga kalau misalnya ceweknya ikutan mabar gimana ceritanya? ya itu kepaksa. Oh, kepaksa. Gue salah satu orang yang ikutan kepaksa main game gitu gara-gara Oh, mantan dong. ya gara-gara dia sibuk main game ya, terus kita ngapain? Buka Iya. Instagram gitu, udah bosen. Ya ngajarin dong lah, gitu kan barengan. barengan gitu kan. Ma- Biar mantan tahu juga dia nggak selingkuh nggak. mantan lu di Padang ada berapa? Gue di Padang belum ada mantan. Oh, belum ada mantan. Belum ada. Jomblo kak. Aduh.
Ya udah, mungkin mantan temen ada nggak? Iya, Mantan temen banyak. Banyak yang ngedeketin dong berarti. Enggak. Kan pacar itu kan sebagian dari teman. Gitu. Iya. Bagian dari teman, bukan sebagian dari teman. Bagian dari teman. Udah cerita. Mantan gebetan sih kalau Mantan gue ya. gebetan. Iya. Baru juga nih, baru. Gebetan. Tapi udah gue lepasin. Lepasin. Waduh, kenapa? Kenapa gitu? Satu tongkrongan juga nggak? Satu tongkrongan. Iya. Ya Allah. Itu Satu ceritanya. kerjaan lagi. Nah, Kerjaan berarti lu aja yang baper kali. Nah itu begonya gue tuh gampang baper. Gue tuh gitu. Sagitarius ya. Gue nggak tahu nih. Gue suka baca zodiak. Zodiak, oke. Emang gue tuh emang cepet orang yang paling cepet jatuh cinta nih. Oke. Demi Alek gitu. Demi Alek. Nggak itu serius. Gue emang paling cepet jatuh. Apalagi nih cowok. Udah maksudnya lu nganterin gue balik, lu jemput gue pulang, jemput gue pergi gitu kan. Oke. Terus bantuin gue ngapain kek, udah baper. Aduh. Lagi satu kerjaan. Itu kalau misalkan lu memang nongkrong lagi gitu dan ada mantan lu tuh pembahasannya apa gitu? Pembahasannya apa gitu? Iya. Jujur ya, ini gue kalau misal ketemu nih sama nih orang nih, gue kayak biasa, gue berusaha untuk menjadi orang yang sama gitu, ngerti gak sih? Tapi perasaan beda gitu. Aduh. Dalam hati ya Allah. Enggak, soalnya dalam hati Allah lu kayak apa kayak gue demen sama lu gitu kan. Aduh, udah deh. Tapi kalau dalam satu pekerjaan Kak, berarti lu yang baper dong. Iya, kategori saat ini ya gue. Karena lu ya gitu kan. Kita kan nggak tahu perasaan dia kayak gimana. Ya udah tanyain. Lu suka? Enggak canda. Tolong ya mantannya Kak Indah, tolong klarifikasi. Enggak. Mantan gebetan ya? Iya, mantan gebetan. Mantan gue mau bodoh. Tapi gitu juga sih kalau misalkan nih kalau gue di posisinya Kak Indah dengan istilahnya dengan cerita yang sama gitu. Ya kalau gue sih ambil tindakan aja pura-pura mati aja. Tapi kadang ya, maksudnya kadang lu udah di tongkrongan gitu kan, lagi ngobrol asik-asik, terus lu kayak perhatiin tuh. Gitu. Tapi pasti awal-awalnya gini loh. Ya, anjir. Gue kayak diem gitu, ngerti gak sih? Ya tapi lu pasti kaget dong misal, ih anjir kok dia datang ya gitu. Nah iya. Pasti gitu dong gitu kan. Kadang temen gue sengaja, karena temen gue nih ada yang tahu juga kan. Gue demen sama dia gitu. Otomatis kan gue cerita dong. Iya. Kita kan tongkrongan nih, lagi tong. Mau dini gitu, gimana dong? Udah lu kayak biasa aja dah. Aduh gue gak bisa kayak biasa deh katanya. Gimana terus nggak lama dia datang nggak ada si Eta katanya kan. Ya udah siapa? Si Eta gitu. Eta kan udah nikah. Beda lagi ya. Iya, si Eta nggak datang. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya udah datang nih. Pas datang si Eta datang ya Allah kata gue gimana nih. Terus gue kayak lu kayak membeku selama beberapa detik. Iya dong. Ini orang apa datang ya Allah. Berarti lu gitu. ketemu tiap hari atau tiap manggung atau gimana tuh? Ini kebongkar ya. Kan berdasarkan pengalaman dong. Iya, dan gue ini nih, gue kalau kerja bareng pasti ketemu sama dia nih. Nongkrong ketemu lagi. Di luar kadang lagi gabut gitu jam-jam siang-siangan gitu kan. Kalau artis gabut gitu kan. Seperti hal. Amin, gua aminin loh, amin. Siapa tahu ada job siang kan. Iya, tahu. Nambah-nambah. Iya kan siang gue gabut tuh biasanya tuh kalau nggak bikin desain atau ngapain deh pokoknya buka Instagram, nonton film atau apa. Nah tuh gabut tuh, dah di mana lu? Di kosan, kenapa? Luar yuk. Udah tuh, aduh kemana ya? Udah baper nih. Sudah enggak. Ternyata rame-rame dong, gue kira cuma berdua. Cuma berdua gitu. Ternyata rame-rame. Nongkrong lagi. Dan pas lu lagi nongkrong sama Emi, PDKT lain dateng. Gimana tuh? Pernah nggak di posisi yang kayak gitu? Pernah nggak? Gue juga pernah masalahnya dan gue jujur waktu itu, wih, ya Allah. Iya. Tolong gitu kan. Tolong. Itu paling susah loh, keadaan Emang paling susah. Lu gini. Padahal gue lagi kalau itu gue gini. Gue lagi jalan ya sama nih gebetan. Terus lagi nongkrong, teman-teman datang, dia datang dong. Gebetan lain ya? Gebetan lain. Terus lu gimana dong? Gue malah bingung. Ini yang di sebelah gue mau apain nih? Ya kan satu lagi datang soalnya. Dia kan nggak tahu kan? Nggak tahu. Iya, biasa aja. Iya, tapi kan gue kan ada dia di sana tuh dan kenal loh. Oh gitu. Nyapa terus dia lihat gue deket sama ini, ya dia kayak ya apalagi lu cepet deket sama orang. Nah gitu kan.
ya Allah gue gimana ya gitu kan, mau kesana ada si ini ditinggal sendiri kan nggak bisa. Tapi kan kadang orang juga susah ngeliat lu mana ketika lu baper sama orang tapi sikap lu biasa aja gitu. Itu Nah, hebatnya itu yang gua lihat dari lu gitu. orang nggak tahu sih. Iya, orang nggak tahu. Tapi memang gitu ya, maksudnya kalau gua ngelihat ya, misalkan tipikal-tipikal kayak Indah ini memang dia memang lebih ekspresif gitu, lebih ekspresinya itu memang lebih kelihatan gitu. Dia memang melepaskan dirinya. Tapi dalam kata lain, kalau menurut gua nih ya, dia itu memang perasaannya itu dalam loh. Biasanya orang-orang kayak Indah ini memang kayak gitu. Suka nyimpen ya. Suka nyimpen. Nah, jadi kalau ada masalah gitu, tapi kadang kalau misalkan lu udah memang muak, nanti lu bakalan nyerang habis-habisan ya, kayak gitu ya? Iya. Nih, kalau gua orangnya emang mungkin nggak pernah ada dendam sama orang. Gue misalnya emang orang ada yang salah apa segala macam, gue santai aja, maksudnya udah lah. Ntar kalau ketemu lagi ngobrol lagi gitu. Nggak pernah ada dendam sama sekali sama orang siapapun itu. Tapi kalau misalnya gue nyapa dia nggak nyapa balik, nih Iya, bener. Sombong amat. Ambil kopi kan siram gitu. Maunya. Tapi ya gue tetap jaga face gue untuk tetap stay cool. Itu gimana tuh Kak, stay cool kayak gitu? Ya udah santai aja, udah kalau dia nggak mau nyapa, emang lu doang sama gue. Gue masih punya banyak teman gitu. Banyak yang lain. Nah, Bisa nyari yang lain. lu pernah nggak di posisi dimana ketika lu baru kenal sama nih orang gitu, tongkrongan ya ceritanya gitu, sampai dia kayak minjem duit lo gimana? Pernah nggak lo? Gue pernah sih. Pernah nggak ada gue? Gue inget dulu Bang. Gue pernah sih kayak gitu. Baru kenal nih ceritanya. Gak pernah sih, cuman Misalkan gini. bayarin. Sama aja. Kalau minta bayarin tuh ada. Ada pasti ada. Enggak, kalau minta bayarin ada. Dan lu kan job lu banyak nih kata dia kan. Beli gratis nih ya bilang. Tapi konteksnya bercanda. Oh enggak ada dendam. Tapi kalau gue gini nih, misalkan waktu itu memang ada kejadian ya. Gue Pitoy gitu. Oh iya, gue Stefan misalkan. Stefan ya. Stefan Malayo. Iya, Stefan merek angkot Padang. Terus dibilang kan, Pitoy kuliah di mana? Oh iya, ngobrol-ngobrol kan. Nggak nyampe 5 menit. Pegang uang nggak? Aduh. Ada rekening nggak? Serius? Sampai-sampai waktu itu gue pinjamin dia duit ya 200.000 anjir. Nah, ya tapi memang dia sama teman dekat sih nggak masalah. Kalau menurut gue ya. Enggak, ini baru kenal masalahnya. Tapi kalau belum kenal gue belum ada. Cuman gue bilang kan buat apa gitu. Ya karena dia cerita sedikit memang ada sedih gitu. Tapi gue nggak usah bahas deh gitu. Baru kenal aja. Ada deh. Ada. Enggak, tapi tunggu dulu, tapi gue belum selesai nih. Bentar. Jadi abis itu kan konteksnya minjam dong. Iya. Ya Gak seminggu. dibalikin. Itu masalahnya waktu itu gue memang butuh gitu kan. Gue memang butuh. Cara gue sekarang pengangguran. Banyak Gue kan. juga pengangguran soalnya. Tapi kan banyak job. Nganggurin nih sama dia. Pengangguran. Job Ramadan agak berkurang. Biasanya gue main tiap hari gitu kan. Sekarang kayak itu pun karena hotel sebenarnya. Oh, karena hotel. Indoor kan. Jadi dengan protokol kesehatan. Bisa itu kan di mobil. Enggak lah. Ini orang gak tahu aja bayaran gue berapa gitu kan ya. Nggak usah deh, Kadang nggak usah. dibayar, kadang Tapi kalau udah Saya deh gue udah dibayar gue ada. lanjut yang tadi nih ya. Oh, iya. Gue sampai ketika gue minta tuh, lu di mana? Ternyata cuma cookies 1 dan gue lihat udah di blok gue. Oh, wow. Buat lo ya inget lo ya muka gue nih. Enggak sih, Kampret kalau emang mau lo. kalau menurut gue sih kalau udah minjemin 150 atau balik. Iya sih. Makanya gue coba buat berusaha ikhlas gitu. Padahal dalam hati sakit hati gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa udah gitu. Mudah-mudahan ketika gue jadi YouTuber bersama Rega. Mudah-mudahan ya Rega ya. banyak deh rezekinya. Amin gitu. Dan Emang sekarang kita jadi YouTuber? enggak belum sih. Enggak ya? Masih gembel. Masih gembel. Oh, ini YouTube. Ini YouTube. Nggak tahu gue. Enggak TV. Nggak tahu deh. Katanya sekarang TV lebih dari YouTube ya? Oh. TV. Oh iya.